Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. akan menjelaskan tentang pengembangan sistem keamanan digital di lingkungan pedesaan metode firewall. Di sini kita beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada M. Ananda Rangga, kemudian Fauzan Raif Diatno, Hilman Febriansyah, Muhammad Firhan, Jaldin Andika Muhsin, Nur Hadis, dan Muhammad Zaki Sidik. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang keamanan firewall di pedesaan mengacu pada perlunya melindungi jaringan komputer dan sistem informasi di lingkungan pedesaan dari potensi ancaman keamanan, meskipun pedesaan seringkali dianggap sebagai lingkungan yang lebih terpencil dan kurang terpapar risiko keamanan daripada perkotaan. Namun, kemajuan teknologi dan penyebaran internet di seluruh dunia membuatnya semakin penting untuk melindungi infrastruktur teknologi informasi di pedesaan. Beberapa faktor latar belakang yang perlu dipertimbangkan terkait keamanan firewall di pedesaan. Pertama, risiko pembobolan data pribadi. Dengan pertumbuhan konektivitas, informasi pribadi penduduk pedesaan yang disimpan secara digital dapat menjadi sasaran serangan cyber. Perlindungan data pribadi melalui firewall menjadi penting untuk menjaga privasi. Kemudian, rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan keamanan jaringan pedesaan agar dapat menanggulangi potensi serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, bagaimana merancang sistem keamanan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data yang tersimpan di dalam jaringan pedesaan. Kemudian, apa saja potensi ancaman serangan cyber yang mungkin dihadapi oleh lingkungan pedesaan dan bagaimana mengantisipasinya. Pertama, tujuan pertama meningkatkan keamanan jaringan, menjamin keamanan data, antisipasi ancaman cyber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firhan. Untuk selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan. Next. 2.1 arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan pedesaan adalah susunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dirancang untuk mencakup wilayah pedesaan dengan mengefektifkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Arsitektur jaringan pedesaan yang melibatkan penggunaan firewall akan didesain untuk memastikan keamanan, perlindungan data, dan perlindungan di tengah lingkungan yang mungkin kurang terpasar, tetapi tetap rentan terhadap berbagai ancaman cyber. Next. Arsitektur jaringan pedesaan yang mencakup firewall. 1. Topologi jaringan, ruangan lingkup jaringan, sentralisasi atau desentralisasi. 2. Firewall perimeter, pengaturan firewall, filtering paket, network address translation. Yang ketiga, jaringan lokal, subnetting, segmentasi jaringan. Kemudian yang keempat ada VPN dan koneksi jarak jauh, virtual private network. Selanjutnya ada arsitektur jaringan pedesaan yang mencakup firewall. 5. Proxy server, filtering akses internet. 6. Firewall host, perlindungan host. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran keamanan, latihan pengguna, kesadaran komunitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilman. Cara kerja firewall. Firewall bekerja dengan membatasi akses ke jaringan dan sistem berdasarkan lihat
Ini dilakukan dengan mengatur aturan dan kebijakan yang menentukan siapa yang dapat mengakses jaringan dan sistem dan jenis data yang memperbolehkan masuk dan keluar dari jaringan. 2.1 Sistem pengamanan jaringan freeware. Keamanan fisik dan security, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan PLL dan media dan biasanya seorang menyerang akan melakukan bit tracking, proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki akses. 2. Keamanan dari pihak luar memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerdasan dari orang yang berpengaruh. Memiliki akses merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun hacker yang dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Penggunaan freeware secara umum ditunjukkan untuk melayani satu mesin komputer. Setiap individu yang terhubung langsung ke jaringan luar atau internet dan mengingatkan sesuatu yang terdapat pada komputernya terlindungi. 2. Jaringan komputer yang terdiri lebih dari satu buah komputer dan berbagai jenis topologi jaringan yang digunakan, baik yang dimiliki oleh perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jaldi. Pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik seperti ilustrasi berikut. Fungsi freeware adalah untuk 1. Mengatur dan mengontrol lalu lintas. 2. Melakukan autentikasi terhadap akses. 3. Melindungi sumber daya dalam jaringan privat. 4. Mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Sifat-sifat freeware. 1. Kebal terhadap serangan. Freeware dapat melindungi jaringan dari serangan. 2. Transparan. Freeware bersifat transparan dari pengguna. 3. Mengontrol lalu lintas. Freeware dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas. 4. Autentikasi akses. Freeware dapat dilakukan autentikasi terhadap akses. 5. Melindungi sumber daya. Freeware dapat melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Teknik deteksi. 1. Paket filtering. 2. Stateful inspection. 3. Circuit level gateway. 4. Firewall proxy. 5. Application gateway. Kelebihan dan kekurangan firewall. Kekurangan firewall: 1. Biaya. 2. Kinerja. 3. Ketergantungan pada administrator. 4. Tidak selalu efektif. Sistem pengendalian keamanan digital desa firewall. Firewall perimeter, filtering paket, network address translation, stateful inspection, VPN untuk koneksi aman, proxy server untuk filtering web, subnetting dan segmentation, pengelolaan akses jarak jauh, pendidikan keamanan digital. Kelebihan dan kekurangan firewall. Kelebihan firewall: 1. Melindungi jaringan. 2. Mengawasi lalu lintas data. 3. Mengelola akses internet. 4. Mempercepat jaringan.
Pengaturan filter internet berbasis firewall. Pengaturan filter internet berbasis firewall memungkinkan pengguna untuk mengontrol akses ke situs web dan layanan online, melindungi jaringan dari ancaman cyber, dan membatasi aktivitas internet yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah umum untuk mengatur filter internet berbasis firewall. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan kebijakan. Lalu yang kedua, pemilihan firewall. Dan yang ketiga, aturan filtering. Pencegahan akses ke konten tidak mendidik. 1. Firewall perimeter. Firewall ditempatkan di titik-titik masuk utama ke jaringan desa, seperti antara jaringan desa dan internet. Lalu yang kedua, filter paket. Firewall melakukan filter paket data untuk memeriksa dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan. Aturan ini mencakup jenis protokol, port, alamat IP, dan jenis koneksi lainnya. Lalu yang ketiga, Network Address Translation, menggunakan NIT untuk menyamarkan alamat IP internet dari luar jaringan, memberikan lapisan tambahan keamanan dengan menyembunyikan struktur jaringan internal. Analisis data IDS untuk filter konten. Analisis data IDS Intrusion Detection System untuk filter konten firewall melibatkan penggunaan informasi yang dikumpulkan oleh IDS untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman keamanan serta menerapkan kebijakan filter konten pada firewall. Berikut adalah beberapa langkah dan pertimbangan yang dapat diambil dalam analisis data IDS untuk tujuan ini. Yang pertama, pemantauan dan identifikasi ancaman. Lalu yang kedua, kategorisasi ancaman dan tindakan yang sesuai. Yang ketiga, integrasi dengan firewall. Lalu yang terakhir, filter konten berbasis tanda tangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Hadis. Rencana implementasi. 1. Evaluasi kebutuhan keamanan. Identifikasi dan evaluasi kebutuhan keamanan organisasi atau lingkungan pedesaan. Tentukan jenis data yang perlu dilindungi, tingkat risiko yang mungkin dihadapi, dan sumber daya yang perlu diakses. 2. Pemilihan jenis firewall. Pilihlah jenis firewall yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pilihan melibatkan firewall perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya, tergantung pada kompleksitas dan skala jaringan. 3. Pengaturan aturan keamanan. Identifikasi dan buat aturan keamanan yang spesifik untuk organisasi atau lingkungan pedesaan. Aturan ini dapat mencakup filtering paket, akses ke layanan tertentu, dan kebijakan NAT. 4. Konfigurasi VPN, Virtual Private Network. Jika diperlukan, konfigurasikan VPN untuk mendukung koneksi aman antar lokasi atau akses jarak jauh. Oke, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan teknis terkait rencana pengembangan sistem keamanan digital di lingkungan pedesaan. Kesadaran akan risiko keamanan digital meningkat, memerlukan langkah-langkah proaktif untuk melindungi sistem dan data. Kedua, metode firewall diidentifikasi sebagai solusi efektif untuk mengamankan jaringan dan data di lingkungan pedesaan. Ketiga, pentingnya pengembangan solusi khusus yang sesuai dengan karakteristik pedesaan, menolak pendekatan one size fits all. Keempat, implikasi finansial dan teknis dari pengembangan sistem keamanan digital perlu dipertimbangkan dengan fokus pada kesiapan organisasi. Kelima, perlunya pelatihan dan edukasi bagi pengguna sistem keamanan digital diakui, dengan rekomendasi untuk program pelatihan yang efektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.